Anak laki-laki itu beristirahat setelah pertempuran sengit. Saya melihat seberkas cahaya terpantul di depan saya. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Ternyata itu adalah foto seorang gadis. Tapi simpan saja di sakuku. Tiba-tiba bom jatuh di tempat dia baru saja beristirahat. Ketika dia bangun, hanya seluruh pasukan yang masih hidup. Komandan mengembalikan foto itu kepadanya. Ini bukan milikku. Logan kemudian mengulurkan harapan untuk mengembalikan foto itu kepada pemiliknya. Dia bertanya tetapi tidak ada yang datang untuk menerimanya. Pada misi terakhir, rekan satu timnya mengatakan foto itu adalah barang keberuntungannya. Jika dia kembali dengan selamat, Logan harus berterima kasih pada gadis itu. Tiba-tiba sebuah bom jatuh. Dan Logan sekali lagi beruntung bisa bertahan hidup. Foto tersebut sepertinya memiliki kekuatan magis. Selalu lindungi dia dari bahaya. Setelah dia keluar, Logan pergi ke rumah saudara perempuannya. Dia ingin menikmati kehidupan yang damai. Namun begitu lama berada di medan perang, dia masih dihantui. Membuatnya sangat sengsara. Apakah Anda ingin mengunjungi rumah teman lama Anda? Sejak melepaskan senjata, hidup tanpa perintah membuat Logan kehilangan arah. Hidup tidak lagi mempunyai arti. Dia harus menemukan gadis yang beruntung di foto itu. Berharap menemukan alasan untuk hidup untuk diri sendiri. Satu orang dan satu anjing melewati banyak kota. Ketika saya melihat seseorang, saya langsung bertanya. Akhirnya di bar dia mendengarnya. Gadis di foto itu bernama Lisa. Menjalankan fasilitas pelatihan hewan peliharaan di pinggiran kota. Setelah mendengar ini, Logan menjadi bersemangat dan segera berlari ke sana. Dia juga bertemu dengan gadis yang memberinya keberuntungan. Logan belum punya waktu untuk berbicara. Begitu dia melihat Logan, dia langsung mengira dialah yang datang untuk melamar pekerjaan. Bicara saja padanya, Anda adalah seorang petugas polisi sebelumnya. Saya seorang marinir. Ketika saya mendengarnya, itu adalah seorang marinir. Mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Tapi kemudian aku mendapatkan kembali semangatku. Lisa mengetahui bahwa Logan telah menempuh perjalanan sejauh 1.500 km untuk datang ke sini guna melamar pekerjaan. Lisa menganggap pria itu agak berbahaya. Jadi dia menggunakan alasan agar neneknya menyuruhnya pergi. Tapi nenek menganggap Logan hebat. Alih-alih keponakannya, dia menerimanya untuk bekerja. Begitu saja, Logan memulai pekerjaan baru. Keesokan paginya Logan sedang sibuk bekerja. Hanya dalam beberapa hari, anjing nakal itu berhasil ditangani oleh Logan. Traktornya juga diperbaiki seperti baru. Nenek dengan senang hati menyuruh cucunya untuk menjaga Logan di sini dengan baik. Tapi Lisa selalu waspada terhadap Logan. Karena dia tidak tahu apa tujuannya. Melihat Logan sering memandangnya membuatnya curiga. Mengambil foto seorang gadis di medan perang. Namun Logan lolos dari bahaya berkali-kali. Dia menempuh perjalanan sejauh 1.500 km hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Tapi setelah menemukannya, belum sempat mengucapkan terima kasih. Dia dikira sebagai pelamar pekerjaan. Aneh untuk mengatakannya, sejak bertemu Lisa Logan, rasanya seperti memenuhi tujuan hidup saya. Tapi dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Pasalnya, luka perang dalam dirinya belum juga sembuh. Suatu hari Logan sedang bekerja. Dia memandang ke arah anak Lisa yang sedang membantunya memasak. Apakah kamu suka makanan laut? Usai makan malam, keduanya bermain catur bersama. Lakukan keajaiban bersama. Sepertinya kedua orang ini sangat serasi. Lisa pun mulai mengendurkan kewaspadaan di sekelilingnya. Sebelum berangkat, Logan memberitahuku alasan dia datang ke sini. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Lalu kita bisa membicarakannya lain kali. Aku selalu di sini. Hari berikutnya, setelah Lisa dan neneknya kembali dari membersihkan makam, mereka terdiam di taman. Lalu dengan penuh semangat mengambil gunting dan memotongnya sembarangan. Tuangkan rasa sakitmu ke bunga dan rumput. Logan melihatnya dan segera memeluknya erat. Ternyata adik Lisa adalah anggota marinir. Setengah tahun yang lalu adik laki-lakinya meninggal. Namun pemerintah tidak merinci penyebab kematiannya. Ada juga rumor bahwa adik laki-lakinya dikejar oleh rekan satu timnya. Dua saudara perempuan selalu saling mencintai. Setiap kali aku teringat adik laki-lakiku. Kemudian gambaran kedua saudara perempuan itu muncul kembali. Membuatnya sangat menderita. Logan dengan lembut memeluknya. Rasakan rasa sakit yang tak ada habisnya bersamanya. Begitu saja, Logan lambat laun menjadi anggota keluarga. Ia mengisi bagian kosong dari adik Lisa. Membantu melengkapi keluarganya. Pada saat semuanya baik-baik saja, sebuah insiden telah terjadi. Suatu hari, mantan suami Lisa yang merupakan seorang polisi datang menjemput anak-anak mereka untuk mengikuti turnamen baseball. Saat kembali, melihat hidung anakku berdarah, Lisa melihat mantan suaminya memujanya dan langsung marah. Lalu kedua orang itu bertengkar. Lepaskan tangannya. Padahal mantan suaminya melepaskan tangan Lisa. Tapi Anda bisa melihatnya dari matanya. Dia tidak membiarkan ini berlalu.
Setelah mantan suaminya pergi, Logan bertanya pada Lisa, kenapa dia memperlakukannya seperti itu? Lisa mengatakan mantan suaminya adalah orang yang memiliki koneksi yang baik. Ia tidak ingin kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Jadi hanya butuh anakku di sisiku. Dia tidak peduli tentang hal lain. Mendengar itu, dia merasa telah melakukan intervensi terlalu dalam. Dia berkata dengan kecewa, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Setelah berbicara, dia segera pergi. Lisa merasakan kekhawatiran Logan. Lihatlah foto anakmu. Dia ingin memberi dirinya kesempatan. Setelah memikirkannya, dia berlari keluar pintu dan memberitahu Logan. Kapan sebaiknya kita pergi minum bir? Malam harinya, mereka berdua pergi ke sebuah restoran di tepi danau. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berkencan. Semakin banyak saya berbicara, semakin banyak pikiran saya beresonansi. Suasana antara kedua orang itu semakin panas. Mereka kemudian pergi ke pintu depan Logan. Tepat ketika mereka hendak memasuki rumah untuk melakukan sesuatu yang penting. Sebuah mobil polisi menyuruh Lisa pulang lebih awal. Jelas ini tipuan mantan suaminya. Suasana romantis ini rusak, tapi cinta tumbuh terus-menerus. Keesokan harinya ada gadis lain dengan mata kusam. Dengan rajin memperhatikan pria itu menurunkan barangnya. Kepalanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Nenek tidak tega jika diingatkan. Kalau dicuci lagi nanti rusak. Lisa baru saja bangun dan dengan malu-malu pergi. Setelah itu, kedua jiwa yang terluka itu saling mengandalkan. Namun masih ada penghalang di antara mereka. Apa keberuntungan dalam hidup? Prajurit itu mengambil foto dan lolos dari bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya kembali dengan selamat. Dia bermaksud mengucapkan terima kasih kepada gadis di foto itu. Tapi dia tetap bekerja. Hari ini adalah hari ulang tahun putra Lisa. Logan berada di sisinya sepanjang pesta. Hal ini diketahui oleh mantan suami Lisa. Dia mengancam Lisa untuk meninggalkan Logan. Jika tidak, haknya untuk membesarkan anak akan dicabut. Lisa tahu mantan suaminya adalah orang yang punya banyak koneksi. Dia bilang dia bisa melakukannya. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Logan. Setelah Lisa mengutarakan pikirannya, Logan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu ingin diancam olehnya seumur hidupmu? Kata-katanya membuatnya berpikir. Selama bertahun-tahun dia menjadi terlalu lemah. Melihat anakku tidur nyenyak, Lisa sepertinya mempunyai jawaban di dalam hatinya. Keesokan harinya dia pergi menemui mantan suaminya. Terus terang katakan padanya untuk tidak datang dan mengganggumu lagi. Jika Anda ingin mendapatkan hak asuh atas anak Anda, temui mereka di pengadilan. Setelah berbicara, dia pergi ke Logan. Dia kembali ke sifat aslinya. Dia bertanya pada Logan mengapa dia datang ke sini. Kata Logan, datang untuk menemukan saya. Momen itu membuat Lisa merasa senang. Namun ada pula yang merasa tidak puas. Mantan suami menyaksikan semuanya. Dia menyelidiki saingan ini. Mendengar kabar tersebut, Logan mengambil fotonya dan pergi mencari Lisa. Namun kita juga mengetahui bahwa adik laki-laki Lisa meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Jadi dia membuat rencana. Saat Logan tidak ada di rumah, dia diam-diam mengambil foto itu. Lalu beritahu Lisa bahwa Logan datang ke sini karena dia ingin menebus dosa-dosanya. Lisa sadar itu adalah foto yang ia berikan kepada adik laki-lakinya. Nama mantan suami menambah bahan bakar ke dalam api. Ditambah lagi rumor bahwa adik laki-lakinya dibunuh oleh rekan satu timnya. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya. Setelah mantan suamiku pergi, Logan melihat foto itu hilang dan berlari. Lisa bertanya kepadanya dari mana foto ini berasal. Logan berkesempatan mengutarakan tujuannya datang ke sini. Aku mengambilnya di medan perang. Saya berjanji sendiri, jika kamu kembali hidup, aku pasti akan mencari gadis itu. Untuk berterima kasih pada gadis itu. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Siapa yang bisa mempercayainya? Tidak ada psikopat yang menempuh jarak 1.500 km untuk berfoto. Sekadar mengucapkan terima kasih, Lisa sekali lagi terjerumus ke dalam kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya. Dia tidak mendengarkan penjelasan Logan. Dia mengira Logan adalah pembunuh kakaknya. Datang ke sini hanya untuk menebus dosa-dosamu. Dia meminta Logan untuk meninggalkan hidupnya. Bocah itu mendengar percakapan dua orang itu. Lihat Logan perlahan berjalan pergi. Segera berlari menghampiri dan memberinya sebuah buku. Ketika saya kembali ke rumah, saya mengemasi barang-barang saya. Tanpa sengaja melihat foto tersangkut di tengah buku. Pada titik ini, Logan mengetahui bahwa dia ternyata adalah adik laki-laki Lisa. Sebelum pergi, dia ingin mengklarifikasi fakta kebenaran. Namun sang mantan suami, karena merindukan mantan istrinya, pun datang ke rumah untuk mencari Lisa. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat merindukan tempat ini. Aku sangat ingin kembali bersamamu. Namun Lisa menolak mentah-mentah. Kelihatannya tidak terlalu lembut. Ia langsung mengungkap sifat aslinya dan mengancam akan membawa pergi putranya. Anak laki-laki itu mendengarnya dan lari ketakutan.
Dia berlari ke jembatan gantung yang bergetar. Di bawahnya ada aliran air yang deras. Mantan suaminya ketakutan dan ingin segera membawanya pulang. Sayangnya, jembatan itu miring ke satu sisi, sehingga membahayakan anak tersebut. Dengan sangat cepat jembatan gantung itu tersapu air banjir. Anak laki-laki yang ketakutan itu mencengkeram tali terakhir. Saat itu, sang mantan suami terjun ke air untuk menyelamatkan putranya. Namun kakinya terjepit di celah kayu di jembatan. Untungnya, Logan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan bocah itu terlebih dahulu. Ketika dia kembali untuk menyelamatkan saingannya, jembatan itu runtuh. Ayah anak laki-laki itu meninggal. Beberapa hari kemudian Logan ingin pergi. Dia memegang foto itu dan berkata pada Lisa, "Adik laki-lakinya benar-benar bodoh. Saya pernah melihatnya menyelamatkan rekan satu timnya dan mati." Melihat foto tersebut, saya mengetahui bahwa kedua orang tersebut pernah bertemu sebelumnya. Dan Logan mengambil foto yang jatuh dari adik Lisa. Melihat Lisa tenggelam dalam kesakitan, Logan hanya bisa diam-diam kembali ke rumah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan sosok yang dikenalnya. Dalam kehidupan manusia banyak terjadi perubahan. Ada nasib baik, ada pula nasib buruk. Kami berharap mendapat keberuntungan, tapi kita tidak punya hak untuk memilih hal yang paling beruntung. Ini tentang tidak merindukan orang yang mencintaimu. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dengan penuh perhatian.